Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang kami hormati dan kami sayangi, ketemu lagi dengan kami, Baby School Smart from Baby. Hari ini kita akan membahas tentang 9 kiat parenting agar buah hati Anda tidak keras kepala. Banyak alasan bagi perilaku buruk anak-anak, tapi yang paling umum adalah hanya karena mereka bosan. Mereka sadar bahwa perilaku itu ampuh, terutama jika dengan begitu mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Terkadang, keinginan itu berkuasa juga menjadi alasan di balik kenakalan mereka, karena inilah cara anak untuk mengusahakan dan memastikan kendali. Jadi, penting untuk mengetahui cara mengatasi dan menangani perilaku ini secara bijak. Sisi terang, berbagi dengan Baby Collection ingin membantu memudahkan kehidupan Anda sebagai orang tua. Yang pertama, tunjukkan kepadanya pendekatan yang lebih tenang dalam berbagai situasi. Ayah dan bunda, anak-anak suka meniru orang tua mereka. Jadi kita harus memberikan teladan perilaku dan tindakan yang dengan mengajarkan mereka bersikap tenang. Kalau anak-anak mengamuk dan Anda mulai meneriaki mereka, mereka menjadi biasa dengan hal itu. Jadi sebagai gantinya tunjukkan cara lain untuk mengatasi emosi mereka. Yang kedua, ayah bunda tawarkan beberapa pilihan agar anak bisa memutuskan apa yang ingin dilakukannya. Menurut asisten dosen Angie Trickrenner, memberikan pilihan kepada anak Anda akan memenuhi kebutuhannya untuk merasa bisa mengendalikan. Jadi, jika dia harus memunguti mainannya lalu menggosok gigi, tanyakan mana yang ingin dia kerjakan. Yang ketiga, baiklah ayah bunda sekalian, ialah bawalah cemilan. Perilaku atau sikap buruk sering disebabkan oleh rasa lapar. Jadi, saat pergi bersama anak, membawa cemilan bisa menyelamatkan Anda dari potensi tantrum dan anak Anda tetap dalam suasana hati yang baik. Jadi, kalau ayah bunda pergian, jangan lupa bawa cemilan. Berikutnya, yang keempat, kita akan sadarkan anak akan kemungkinan hasil yang buruk. Saat anak bertanya kepada Anda, kenapa dia tidak boleh melakukan sesuatu, kurang tepat jika kita memberikan jawaban sebab ibu ayah bilang begitu. Cobalah untuk selalu berkomunikasi dengannya dan jelaskan apa yang akan terjadi jika berperilaku buruk dan kenapa dia tidak boleh melakukan hal-hal tertentu. Sadarkan dia akan konsekuensi alami yang akan muncul karena tindakannya. Keputusan yang lebih baik buat dirinya sendiri dan nantinya. Yang kelima, buatlah rutinitas rumah yang harus diikuti dan beri penghargaan atas hal itu. Bantu dia membentuk rutinitas yang baik, seperti tidak boleh menonton TV setelah jam tertentu, membantu mencuci piring, menggosok gigi, dan tidur pada waktunya. Dan jika ingin kreatif, Anda bisa membuat daftar untuk sebulan. Katakan kepadanya, kalau mau mengikuti rutinitas selama sebulan atau 1-2 minggu, ia akan mendapatkan hadiah sesuai pilihannya. Yang keenam, sampaikan konsekuensi logis kalau melanggar aturan. Konsekuensi logis atau masuk akal dikaitkan dengan perilaku buruk tertentu. Misalnya, jika anak Anda tidak ingin makan sayuran hijau, jangan izinkan dia makan hidangan penutup. Atau, kalau dia diizinkan memakai mainan tersebut hari itu, ini bagus bagi anak-anak yang berkutat dengan benda-benda tertentu. Namun, hindari konsekuensi tidak logis. Misalnya, jika tidak mau menghabiskan makanannya, jangan suruh ia membersihkan garasi atau membersihkan rumah. Yang ketujuh, arahkan kembali perhatian anak. Menurut Akademi Pediatri Amerika, terkadang anak bisa berperilaku buruk karena merasa bosan dan tidak tahu yang lebih baik. Jadi, memberikan kegiatan untuk mereka lakukan, terutama agar mereka tetap terlibat dan terhibur, bisa mengarahkan kembali perhatian mereka kepada hal yang baik, alih-alih berbuat nakal. Yang berikutnya, yang ke-8, kita berusaha mintalah pendapat dan solusinya untuk berbagai masalah. Tanyailah anak, apa ada masalah atau sesuatu yang mengganggunya. Kalau ada masalah dan dia menceritakannya kepada Anda, duduklah dengannya dan bahaslah masalah itu. Cobalah tanyakan apa pendapat dan pemikiran tentang langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah itu. Jika dia tidak punya jawaban, berikan sedikit bantuan. Tapi ingat, membuat anak merasa sedang menyelesaikan masalah sendiri dan memberi ucapan selamat serta dorongan kepadanya, itu jauh lebih penting. Yang ke-9 atau yang mustahil, ayah bunda, akui emosi yang dirasakan anak dan cobalah bantu dia.
Alih-alih bertindak seolah-olah dia adalah anak nakal atau jahat, tunjukkan kepadanya bahwa Anda paham dan mengerti bagaimana perasaannya. Karena emosi sangat besar pengaruhnya dalam perilaku seorang anak. Mengakuinya adalah bagus, misalkan kalimat sederhana, "Ibu tahu kamu kecewa. Kita tidak jadi pergi ke pantai hari ini, tapi cuacanya sedang tidak bagus. Yuk kita cari kegiatan lain sama-sama sebagai gantinya." Bisa sangat membantu Anda. Bagaimana ayah bunda cara menangani situasi anak-anak dari perilaku-perilaku yang buruk? Mari kita saling berbagi tips di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih.